Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Dalam studi kita tentang Galatia, surat yang membela Injil, kita telah sampai dalam pasal 2 dari ayat 11 sampai dengan 19. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan yang ada di studio, seorang hamba Tuhan, Saudara Yosef Riyad. Selamat datang, Saudara Yosef. Terima kasih, Saudara. Juga para hadirin yang telah bergabung di studio, selamat datang. Saudara Yosef, saya akan membaca beberapa ayat, mulai dari ayat 11 di pasal yang kedua. Tetapi waktu Kefas datang ke Antiokhia, aku berterang-terang menentangnya sebab ia salah. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia. Sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi, hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Menurut kelahiran kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kamu dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tetapi jika kami sendiri, sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus ternyata adalah orang-orang berdosa, apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-kali tidak. Karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Saudara Yosef, jelas bahwa dalam ayat-ayat ini ia berbicara tentang apa yang terjadi di Antiokhia antara Paulus dan Petrus. Tetapi sebelum kita membahasnya, kita perlu tahu tentang sifat-sifat orang-orang Antiokhia. Apakah orang-orang Antiokhia Yahudi atau non-Yahudi? Apakah hubungan antara sifat orang-orang ini dan kejadian ini? Mayoritas di Antiokhia adalah orang bukan Yahudi. Alkitab dengan jelas memberitahu kita dalam Kisah Para Rasul 11 tentang bagaimana jemaat di Yerusalem mendengar tentang pekerjaan besar yang dimulai di Antiokhia, meskipun pada awalnya mereka tidak memberitakan firman kepada siapapun kecuali orang Yahudi. Tapi kemudian Barnabas pergi pada mereka dan melihat kasih karunia Allah. Ia bersuka cita. Dan ia mendesak mereka semua untuk tetap setia pada Tuhan dengan tujuan yang teguh. Dan banyak sekali pertambahan orang percaya kepada Tuhan. Dan sebuah jemaat dibentuk sebagian besar dari bangsa-bangsa non-Yahudi di Antiokhia. Inilah latar belakang kejadian yang Paulus sebut dalam Galatia pasal yang kedua. Jadi apa yang Petrus persalahkan di dalam insiden itu? Bahkan sebelum jawab pertanyaan, saya punya sebuah catatan untuk disorot. Ketika Petrus pergi ke Antiokhia, sementara ia adalah rasul bagi orang yang bersunat, orang Yahudi, ia membuat dirinya terperangkap. Dan ketika Paulus pergi ke Yerusalem, sementara ia adalah rasul bagi bangsa-bangsa lain, ia membuat dirinya terperangkap seperti yang kita baca dalam kitab Kisah Para Rasul 21. Di sini kita belajar bahwa setiap orang harus memikirkan pelayanannya sendiri, masing-masing sesuai dengan ukuran iman yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Jika Tuhan menugaskan saya untuk melayani orang Yahudi, saya harus melayani di bidang itu. Jika ia menugaskan saya untuk melayani orang non-Yahudi, saya harusnya melayani di ladang itu. Adalah baik untuk berpegang teguh pada apapun yang Tuhan telah tugaskan untuk saya layani. Tapi masalahnya di sini seperti yang saya mengerti adalah bahwa Petrus ketika berada di Antiokhia sedang makan bersama orang-orang non-Yahudi di meja yang sama.
Selama pesta yang diadakan pada saat itu, kemudian ia memberitahu kita di sini bahwa saat orang-orang dari golongan bersunat datang dari Yerusalem, Petrus takut pada mereka. Dan sayangnya takut kepada orang mendatangkan jerat. Jadi seolah-olah ia bingung, ia mundur dan memisahkan diri. Ia tidak terus terang menolak untuk makan, tetapi ia mungkin telah memberikan alasan seperti, aku tidak akan makan sekarang, aku akan makan sebentar lagi. Ia menarik dirinya karena takut, tetapi Paulus mengerti bahwa Petrus takut pada orang-orang percaya yang datang dari Yerusalem. Paulus menentangnya agar ia tidak membangun sebuah prinsip bahwa ada pemisahan antara orang Yahudi dan orang non-Yahudi, bahwa mereka tidak setara di dalam Kristus. Inilah yang sangat ditakuti oleh Paulus, karena itu ia menentang Petrus dengan terang-terangan. Karena Petrus salah. Mengapa ia terang-terangan menentangnya? Mengapa ia tidak menyelesaikan masalah ini secara pribadi dengannya? Ketika suatu masalah terjadinya di depan banyak orang, maka menentang dengan terang-terangan dan juga menegur di depan publik itu diperlukan. Celaan pribadi dimungkinkan dalam dosa-dosa pribadi yang tidak diketahui oleh orang lain. Tetapi ketika ia membangun sebuah prinsip seperti itu dan tidak ada yang menentangnya, maka banyak orang yang akan memegang prinsip ini dengan percaya bahwa ada pemisahan antara orang Yahudi dan orang non-Yahudi. Oleh karena itu Rasul Paulus bersikeras untuk menentangnya dengan terang-terangan untuk menghancurkan ajaran yang salah yang bisa merambah ke beberapa dari orang-orang percaya yang lemah. Jadi kesalahan pribadi antara dua bersaudara harus dibahas di dalam lingkaran Benar. sesempit mungkin. Tetapi Benar. kesalahan mencolok dalam pengajaran yang memiliki pengaruh luas harus ditangani secara terbuka. Ya. Inilah yang dimaksud oleh Alkitab. Benar. Kita akan rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Di manakah disebutkan dalam Alkitab prinsip pembenaran oleh iman? Dalam nubuat Habakuk ayat berikut disebutkan orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Kemudian dalam kitab Kisah Para Rasul tertulis, dan di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa. Dan dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma ayat-ayat berikut disebutkan, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Dan juga, tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan. Seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. Yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kami seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Jika seseorang dihadapkan pada situasi yang sama seperti yang dialami Petrus bahwa ia takut akan sesuatu dan karena itu ia berdosa, bagaimana seseorang dapat menjaga dirinya agar tidak berdosa kepada Tuhan atau membuat orang lain tersandung? Bagaimana saya bisa berhati-hati agar tidak jatuh dalam hal yang sama seperti Petrus? bahkan seperti yang diajarkan Kristus kepada kita dalam Lukas 12, kemunafikan adalah hasil dari rasa takut. Ketika aku takut pada manusia, aku jatuh dalam dosa kemunafikan seperti Petrus. Lalu bagaimana supaya aku bisa tidak takut? Petrus menjawab pertanyaan ini dalam suratnya yang pertama pasal 3. Saat ia berkata, kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan, takutlah akan Tuhan. Janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Ada persamaan sederhana yang mengatakan bahwa orang yang sangat takut akan Tuhan tidak takut pada manusia. Dan orang yang tidak takut akan Tuhan takut kepada manusia. Jadi saya percaya bahwa solusinya adalah saya takut akan Tuhan. Saya menghormati Tuhan. Saya mendahulukan Tuhan selalu, dan ketika saya menghormati Tuhan dan takut akan Tuhan, hasilnya adalah saya tidak akan takut akan manusia. Dan ini adalah keberanian moral Paulus, Saudara Yosef. Ya, Seringkali kita benar. menemukan orang yang berpengaruh. Setiap kali suatu masalah disodorkan, mereka mencoba untuk berkompromi agar tidak kehilangan salah satu pihak, jadi hal-hal tidak diluruskan. Benar sekali. Mungkin keberanian moral membuat orang memusuhi atau marah kepada saya, tetapi berdiri dengan keberanian Ya. moral di sisi kebenaran telah menjamin hasil-hasilnya nanti. Inilah kebajikannya yang tentangnya Alkitab berkata, menambahkan kepada imanmu kebajikan. Benar. Saya perlu mendiskusikan ayat 15 dengan Anda, di mana
Rasul Paulus berkata, dalam ayat 15, menurut kelahiran kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Apakah maksudnya? Apakah itu berarti bahwa bangsa-bangsa non-Yahudi saja adalah orang-orang berdosa, sementara orang Yahudi tidak? Yang bisa saya pahami adalah bahwa ayat ini semacam gaya retoris yang ironis, yang artinya mengatakan, apakah bangsa-bangsa non-Yahudi saja yang orang berdosa? Tentu saja mereka adalah orang-orang berdosa, karena mereka tidak memiliki hukum Taurat. Dan manfaat apa yang orang-orang Yahudi dapatkan dari Taurat? Bukankah mereka orang berdosa karena mereka melanggar hukum Taurat? Dan jika alih-alih berbicara tentang orang-orang Yahudi, saya berbicara tentang Petrus. Apakah kamu, Petrus, melupakan perjumpaan pertamamu dengan Kristus? Bukankah kamu berkata kepadanya, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa? Jadi kamu, oh Petrus, adalah orang berdosa, persis seperti bangsa-bangsa non-Yahudi, dan Allah telah menyelamatkanmu. Maka kenapa ia tidak menyelamatkan bangsa-bangsa non-Yahudi? Apa kamu lupa, hai Petrus, ketika Tuhan menunjukkan kepadamu kain lebar dalam Kisah Para Rasul 10, dan menyuruhmu untuk tidak menyebut siapapun najis atau tidak tahir, seolah-olah Paulus berkata kepadanya, jika kamu lupa, izinkan aku untuk mengingatkanmu. Kalau bangsa-bangsa lain adalah orang berdosa, kita juga adalah orang yang berdosa. Aku, Paulus, berkata tentang diri sendiri, akulah yang paling berdosa, dan kamu berkata tentang dirimu sendiri, aku orang yang berdosa. Kalau Allah sudah menyelamatkan Anda dan saya, lalu mengapa ia tidak menyelamatkan bangsa-bangsa lain dengan cara yang sama? Seolah ia mau mengatakan kepadanya, dengan dipisahkannya kamu dari orang yang tak bersunat, maka menarik dirimu kembali. Seolah kamu berkata bahwa mereka adalah orang berdosa dan kami bukan. Benar. Dan dengan ini kamu menunjukkan bahwa orang-orang non-Yahudi adalah orang berdosa dan orang Kami Yahudi tidak berdosa. Dan ini perilaku yang Ini tidak dikenan. Jauh dari kebenaran Tuhan. Benar. Saudara Yosef ayat 16 mengatakan, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Jadi kami juga percaya kepada Kristus Yesus agar dibenarkan oleh iman di dalam Kristus dan bukan oleh perbuatan hukum Taurat. Mohon beritahu kami tentang pembenaran oleh iman dibandingkan perbuatan hukum Taurat. Hukum Taurat datang dengan harapan bahwa manusia akan dibenarkan olehnya, tapi kamu harus memenuhi persyaratan hukum Taurat. Dan manusia tidak mampu, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah. Hukum Taurat mengatakan kata-kata yang baik, tapi saya tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Karena itu, baik saya maupun siapapun, tidak ada yang bisa dibenarkan oleh hukum Taurat. Petrus sendiri mengatakan perkataan terhormat dalam Kisah Para Rasul 15. Ia berkata, mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri? Artinya kita sebagai orang Yahudi dan nenek moyang kita tidak mampu memikul kuk hukum Taurat. Lalu mengapa kita menempatkan kuk itu pada bangsa-bangsa lain? Sementara kita sendiri gagal menanggungnya. Maka hukum Taurat datang untuk membenarkan siapapun yang bisa, tapi tidak ada yang bisa. Inilah yang ia katakan di sini, tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Jadi, bagaimana kita dapat dibenarkan? Ini adalah kisah tentang salib dan penebusan ketika Kristus datang. Dan diterima tidak hanya untuk memenuhi hukum Taurat atas nama kita selama hidupnya, tetapi untuk menanggung kutuk hukum Taurat melalui kematiannya, meskipun bukan dia yang melanggar hukum. Anda dan sayalah yang melanggar hukum. Tetapi Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Ketika Kristus mati, kita mati bagi hukum Taurat bersama-sama dia ketika Kristus bangkit yang memberi kita pembenaran sebagai pemberian yang cuma-cuma. Jadi cacat itu bukan dalam perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan hukum Taurat, tetapi dalam diri manusia yang biasa. Manusia itu rusak, intinya buruk. Intinya buruk. Apa yang akan Anda katakan kepada mereka yang berusaha bergantung pada perbuatan-perbuatan baik mereka untuk mendekatkan diri kepada Tuhan? Saya akan mengatakan kepada mereka ini sudah ketinggalan zaman. Anda sedang mendiskusikan masalah yang telah selesai 2000 tahun yang lalu, meskipun tetap menjadi bahan perdebatan dan argumentasi selama 1500 tahun. Apakah ada yang bisa diselamatkan? Bahkan Musa yang menerima hukum Taurat dari Allah dan menurunkannya direnggut haknya bukan untuk masuk ke Firdaus, tetapi direnggut haknya untuk masuk ke tanah perjanjian karena ia mengkhianati Tuhan. Bagaimana mungkin aku mengandalkan perbuatan-perbuatanku sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Lalu bagaimana aku dibenarkan? Oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kematian Kristus adalah sarana yang dengannya Allah membenarkanmu dengan cuma-cuma dan Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa. Karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh
Allah. Jadi apa peran perbuatan baik dan kapan itu penting? Semua itu memiliki peran besar setelah saya diselamatkan. Ketika saya diselamatkan dan menerima berkat keselamatan, saya membuktikan keselamatan ini melalui perbuatan saya. Dengan demikian, perbuatan-perbuatan bukan yang pertama terlihat. Kereta tidak ditempatkan di depan kuda. Pertama, datanglah iman yang menyelamatkan dan kemudian datanglah perbuatan-perbuatan yang membuktikan bahwa saya telah diselamatkan dan beroleh kehidupan. Sudahkah Anda menerima hidup yang baru? Ya, sudah. Kalau begitu buktikan lewat perbuatanmu. Tapi Anda tak dapat meminta orang mati untuk berusaha untuk beroleh kehidupan. Bagaimana orang mati bisa berusaha? Ia tidak bisa. Akankah ia berusaha jika ia menerima kehidupan? Tentu saja. Dan perbuatannya kemudian akan menjadi bukti bahwa ia telah menerima kehidupan. Saya ingin menghubungkan antara apa yang disebut dalam surat Yakobus tentang pentingnya pembenaran oleh iman dan apa yang disebut di sini juga tentang pembenaran oleh iman. Apakah ada pertentangan di antara keduanya? Seseorang mengatakan bahwa kedua konteks berbicara tentang pohon yang sama. Tapi Paulus berbicara tentang akar pohon itu dan Yakobus berbicara mengenai buah-buahnya. Iman mewakili akar, sedangkan buah-buahnya adalah perbuatan. Itu adalah pohon yang sama. Bukan pohon dan buah, tetapi pohon yang berbuah. Dan iman adalah akarnya. Ketika iman yang benar ada, pohon itu akan menghasilkan buah. Jika tidak berbuah, maka itu adalah pohon mati. Dan iman ini adalah iman yang tidak berharga, selama tidak ada perbuatan. Alkitab berkata tentang mereka yang mati di dalam Tuhan, mereka boleh beristirahat dalam jerih lelah karena perbuatan mereka menyertai mereka. Dan bukan mendahuluinya. Perbuatan Jika mereka itu tidak mendahului mereka, mendahuluinya. mereka akan memotong jalan Benar. untuk sampai. Perbuatan-perbuatan datang setelah iman. Benar. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan Amin. hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari hadirin. Jika Rasul Petrus sendiri telah berbuat salah dan Barnabas juga bersalah, jadi apa jaminan yang memastikan bahwa kita diterima oleh Tuhan atau bahwa kita akan hidup benar seperti yang Alkitab sudah katakan? Ini adalah pertanyaan penting. Apa jaminan bahwa kita akan berjalan dengan lurus padahal Petrus dan Barnabas saja tetap berbuat salah? Kita memiliki beberapa poin penting untuk dipelajari. Hal pertama adalah bahwa tidak ada manusia yang sempurna dalam keseimbangan. Semua naik, bahkan Rasul Petrus. Gagasan bahwa Petrus atau penggantinya tidak salah adalah konsep yang tidak alkitabiah. Karena Bapa kita yang pemberani yang adalah seorang pemimpin telah bersalah. Aku berterang-terangan menentangnya. Jadi ketidakbersalahan manusia ditolak dalam kekristenan. Hal kedua, ketika Petrus berdoa, ia tidak binasa. Sebelumnya Petrus tidak hanya jatuh dalam kemunafikan karena ketakutan. Tetapi ia menyangkal Kristus karena takut. Namun ia tidak binasa karena Kristus memandangnya dan karena ia setia. Dan imannya tulus, ia keluar dan menangis dengan sedihnya. Di sini kita melihat bahwa Paulus terang-terangan menentangnya. Dalam suratnya yang kedua, Petrus berbicara tentang Paulus dengan berkata, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu. Apakah kamu tidak marah kepada Paulus karena ia terang-terangan menentangmu? Ia berkata tidak. Ia melakukannya untuk kebaikanku karena aku salah. Dan aku telah mengakui kesalahanku. Jadi kita belajar dua hal. Pertama, bahwa manusia tidak pernah tidak bersalah. Kedua, bahwa kita perlu saling membimbing dan mengkoreksi. Dan firman Tuhan bermanfaat untuk mengkoreksi. Oke. Ayat 17 membutuhkan klarifikasi dari sisi Anda, tetapi jika kami sendiri, sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus, ternyata adalah orang-orang berdosa, apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-kali tidak. Ayat ini sulit dipahami. Oke. Dalam ayat ini bermaksud mengatakan bukan cuma bangsa-bangsa non-Yahudi yang adalah orang berdosa, tapi kita juga. Jadi ia berkata, tetapi jika kami sendiri, sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus, dengan berpegang hanya pada Kristus saja. Dan tidak ada yang lain selain dia. Ternyata adalah orang-orang berdosa. Kita perlu melakukan perbuatan sesuai dengan Taurat untuk membenarkan kita. Apakah ini berarti bahwa Kristus tidak cukup? Apakah ini berarti bahwa Kristus adalah hamba dosa? Dan ketika Paulus mengajukan pertanyaan ini, ia segera menjawab dengan mengatakan, tentu tidak. Mustahil Kristus menjadi hamba dosa. Mustahil Kristus menjadi tidak cukup untuk pembenaran saya.
mustahil bagi Kristus membutuhkan hal lain sehingga kita bisa kedapatan dibenarkan. Oke, saya pikir bahwa ia juga mungkin ingin mengatakan bahwa jika orang-orang itu berusaha untuk kembali melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan Taurat untuk dibenarkan sepenuhnya. Meskipun Kristus telah mati di kayu salib, untuk membatalkan ini, maka Kristus akan menjadi hamba dosa karena ia mencegah orang kembali kepada kepercayaan Yahudi. Tidak mungkin Tuhan seperti Jadi itu. tidak perlu kembali ke perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan hukum Taurat karena Kristus sendiri lebih dari cukup. Benar. Perkataan yang sangat baik. Ayat 18, karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat dan untuk hukum Taurat supaya aku hidup untuk Allah. Mohon jelaskan ayat 19 ini. Apakah arti dari aku telah mati oleh dan untuk hukum Taurat? Tidak akan ingin mendengar sebuah komentar tentang ayat 18. Dan di ayat 18. Karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak dalam Kisah Para Rasul 10, karena Petrus pergi pada bangsa-bangsa non-Yahudi dan makan bersama mereka dalam Kisah Para Rasul 10. Saat kamu memisahkan dirimu sekarang, hai Petrus, dari bangsa-bangsa non-Yahudi, maka entah sebelum ini kamu adalah seorang pelanggar dalam Kisah Para Rasul 10 atau kamu adalah pelanggar sekarang. Karena sekarang kamu sedang membangun apa yang telah kamu robohkan. Kamu merobohkan tembok antara orang Yahudi dan bangsa-bangsa lain, tapi sekarang kamu sedang membangunnya kembali. Apakah kamu bersalah dalam Kisah Pasal 10 atau apakah kamu bersalah sekarang? Bagaimanapun kamu adalah pelanggar. Ini adalah pidato realistis yang indah dan logis. Benar. Ayat 19, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Saya akan menyebutkan analogi sederhana untuk memperjelas ayat ini. Jika seorang membunuh seseorang, lalu ia ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Dan setelah pelaksanaan hukuman mati, mereka menemukan hal yang mengerikan. Bahwa pembunuh ini telah membunuh 1.000 orang dan menguburkan di kuburan massal. Apa yang akan mereka lakukan? Mereka tak akan lakukan apapun. Benar. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena ia sudah mati. Jadi ketika ia membunuh 1 orang, ia dihukum mati. Kemudian ketika diketahui bahwa ia telah membunuh 1.000 orang, tidak ada lagi yang akan dilakukan karena ia sudah mati. Siapa yang telah menghukum mati saya? Hukum Taurat telah menjatuhkan hukuman mati kepada Hukum saya. Hukum Taurat menjatuhkan hukuman mati pada saya. Ketika menjatuhkan hukuman mati pada saya tidak hanya mati melalui hukum Taurat, tetapi saya juga mati terhadap hukum itu. Apapun kesalahan saya yang ditunjukkan oleh hukum Taurat, saya telah mati. Maka hukum ini tidak berlaku untuk saya. Mengapa? Karena saya telah mati melalui hukum Taurat dan terhadap hukum Taurat. Perkataan yang sangat baik, Tuhan memberkati. Tuhan Kita akan memberkati. mendengarkan komentar dari hadirin di studio. Amin. Apa yang telah kita pelajari di episode ini? Saya ingin mengatakan bahwa seringkali seseorang mungkin bersemangat dengan pendapat-pendapat orang dan akan sulit untuk tidak mempertimbangkannya. Jadi, ini adalah poin yang menggembirakan bahwa seseorang seharusnya tidak takut pada orang. Seringkali itu mungkin tampak sulit untuk menjadi berbeda meskipun Alkitab mengatakan bahwa yang terpenting adalah kita harus peduli tentang hal yang menyenangkan Tuhan, bukan apa yang menyenangkan orang. Oke, Ketika Rasul Paulus yang dipanggil untuk melayani orang-orang non-Yahudi pergi ke Yerusalem, ia jatuh dalam kesalahan. Dan ketika Rasul Petrus yang dipanggil untuk melayani orang-orang Yahudi pergi ke Antiokhia, ia jatuh dalam kesalahan. Dari kedua peristiwa ini, Tuhan telah menetapkan bagi setiap orang suatu pelayanan dan suatu bidang pekerjaan tertentu. Tapi kita juga belajar bahwa kita berdosa dan syukur kepada Allah untuk saudara-saudara seiman saya yang akan membimbing dan menasihati saya untuk memperbaiki perilaku saya. terima kasih. Tuhan memberkati. Terima kasih Saudara Yosef. Tuhan berkati. Kita lanjutkan diskusi di episode selanjutnya. Pemirsa terkasih, berita penting dalam episode ini adalah bahwa tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Apapun perbuatan atau upaya yang Anda lakukan, apapun usaha yang Anda lakukan, perjalanan apapun yang Anda lakukan, tidak peduli apa yang Anda lakukan. Anda mengeluarkannya dari mata air rusak yang sama. Tuhan tidak akan menerima pemberian apapun dari mata air yang rusak, tidak peduli seberapa baik hal itu menurut Anda. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Lalu apa yang harus dilakukan? Bagaimana Anda bisa menjamin kepuasannya? Hanya ketika Anda menerima pekerjaan yang Kristus lakukan atas nama Anda. Tidak peduli seberapa keras Anda mencoba, Anda tidak akan bisa. Tetapi Kristus telah menyelesaikan pekerjaan itu. Anda hanya perlu beristirahat berdasarkan apa yang telah Kristus lakukan bagi Anda di kayu salib. Hai kamu yang mencari kebenaran, beristirahatlah, karena Sang Penebus telah menyelesaikan karyanya. Hentikan segala upaya, dan percayalah pada karya Kristus
pada pengorbanan Kristus, datanglah dengan penuh kerendahan hati dan serahkanlah dirimu kepada Sang Juru Selamat. Kemudian Anda akan dibenarkan di hadapan Allah. Saya akan menjumpai Anda kembali di episode selanjutnya. Tuhan besertamu. قادر أشوف حضنك مخبيني في ضعفي وكل خوف. قادر أشوف قلبي الصغير وانت شايله على الكفوف. قادر أشوف حضنك مخبيني في ضعفي وكل خوف. قادر أشوف قلبي الصغير وانت شايله على الكفوف. الموج يثور والقى صخور قدام سفينتي وعمري مليان بالكسور. أندى عليك تبني الجسور وتنجي نفسي واطير معاك زي النسور. قلبي اللي حبك فرحته تضم وتشيل رعشته وايدك بتمسح دمعته ما انت العطوف. قلبي اللي حبك فرحته تضم وتشيل رعشته وايدك بتمسح دمعته ما انت العطوف. أشوف حضنك مخبيني في ضعفي وكل خوف. قادر أشوف قلبي الصغير وانت شايله على الكفوف. قادر أشوف حضنك مخبيني في ضعفي وكل خوف. قادر أشوف قلبي الصغير وانت شايله على الكفوف. بشتاق لنور والقى شرور غطت نهاري وعيني مليانة بقشور. أندى عليك المحظور شمسك في داري وتملى أيامي سرور. تمسح شروري وصفحتي بتبقى بيضة وسكتي تملاها ضي ساعدتني في كل الظروف. تمسح شروري وصفحتي بتبقى بيضة وسكتي تملاها ضي ساعدتني في كل. Tuhan firman-Mu ajaib kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.